Every night in my mind, I feel the rhythm of the stream. Baby, I don't deny. Oke, di sini kelompok kami akan menjelaskan, memaparkan sedikit tentang algoritma Dijkstra seperti itu. Yang pertama, di sini ada pengertian dari algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah algoritma dalam teori graf yang digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik atau simpul ke semua titik lain dalam sebuah graf terbobot. Algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan komputer Belanda bernama Edgar W. Dijkstra pada tahun 1956. Nah, tujuan utama dari algoritma Dijkstra ini adalah untuk menghitung jalur terpendek dari satu titik awal atau source node ke semua titik lainnya dalam graf. Nah, masuk pada cara kerja algoritma Dijkstra sendiri. Yang pertama yaitu inisialisasi. Nah, inisialisasi ini menentukan simpul awal, yang dimana simpul awal ini diberi jarak dengan nilai 0 dan untuk simpul lainnya itu diberi nilai tak terhingga. Nah, yang kedua yaitu memeriksa simpul tetangga, yang dimana ketika kita sudah menyimpulkan menentukan simpul awal, kita memeriksa semua simpul tetangga dan menghitung jarak total dari simpul awal ke simpul tersebut. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, memperbarui jarak minimum, yang dimana jika jarak yang baru lebih kecil dari jarak sebelumnya, maka akan dilakukan pembaruan pada nilai jarak minimum simpul tersebut. Nah, untuk cara yang keempat yaitu menandai simpul sebagai terkunci. Setelah semua simpul tetangga itu diperiksa, selanjutnya kita menyimpulkan sebagai simpul terkunci, yang dimana terkunci ini sudah diberi nilai, sudah diperiksa. Nah, dan algoritma beralih ke simpul berikutnya dengan jarak terpendek yang belum diperiksa. Yang terakhir yaitu mengulangi langkah kedua sampai keempat. Nah, mengulang semua simpul apakah simpul telah diperiksa dan ditemukan tujuannya. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari algoritma Dijkstra. Pertama yaitu kelebihan. Di mana kelebihan dari algoritma Dijkstra yaitu ada 3. Yang pertama, menentukan jalur terpendek. Yang kedua, efektif. Yang ketiga, banyak penerapan. Sedangkan kekurangan dari algoritma Dijkstra yaitu yang pertama, terbatas bobot non negatif. Yang kedua yaitu kurang efisien pada paragraf besar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang dialami oleh seseorang, di mana studi kasus itu akan saya selesaikan dengan menggunakan metode algoritma Dijkstra, di mana studi kasus yang dialami oleh seseorang yaitu ingin mengetahui jalur tercepat atau jalur terpendek dari kota asal tujuan yang berdasarkan jarak antar kota yang tersedia. Di sini saya sudah menyiapkan codingan untuk penyelesaian studi kasus yang akan saya selesaikan menggunakan algoritma dengan metode Dijkstra. Ini merupakan data peta yang diambil dari
bps.co.id, di mana data di sini merupakan data jarak antar kota yang ada di Jawa Timur. Nah, data statistik Jawa Timur ini, data yang terkurung ini termasuk simpul, sedangkan data yang ada di dalam kurung ini merupakan itu sisi. Nah, untuk angka yang ada di belakang kota ini atau di belakang kota ini itu adalah jarak antar kota. Nah, selanjutnya kita di sini membuat fungsi, di mana fungsi dengan parameter yang diberi nama peta. Di sini juga ada jalur, ada parent, ada infinity, dan juga ada rute. Selanjutnya yaitu kita melakukan berulangan dengan while peta. Di sini juga ada beberapa jarak terpendek sama dengan non, sedangkan for node in peta yaitu copy. Kita melakukan jika jarak terpendek is non, maka jalur node kurang dari jalur dalam kurung jarak terpendek. Selanjutnya setelah itu kita melakukan opsi, yaitu for child, di mana for child itu sendiri adalah keterhubungan sisi antar simpul. Jika jalur dalam kurung jarak terpendek ditambah jarak kurang dari jalur, maka jalur child sama dengan jarak atau jalur terpendek sama dengan jarak, sedangkan parallel child sama dengan jarak dari jalur terpendek. Jarak itu sendiri yaitu melambangkan jarak antar kota yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya yaitu ada rute, ada posisi, di mana posisi itu sama dengan akhir, sedangkan while posisi tidak sama dengan awal. Ada rute, insert dalam kurung 0 posisi, sedangkan posisi sama dengan parent get posisi. Jika posisi is non, maka print, tidak ada rute yang ditemukan. Jika rute insert 0 sama dengan awal, maka yang kita lakukan adalah jika jalur akhir tidak sama dengan infinity, maka print jarak terpendek adalah string jalur akhir, atau jalur tidak akan ditemukan. Nah, di sini ada variabel asal sama dengan input atau kota asal yang akan kita isi dengan nama kota nanti, sedangkan kota tujuan adalah input dari kota yang akan kita tuju. Sedangkan cari jalan yaitu peta, atau di dalamnya itu akan berisi peta, asal, dan tujuan. Nah, mari kita coba untuk menjalankan codingan yang telah kami siapkan. Di sini kita F5, kita coba jalankan. Nah, di sini kita ditanya tentang kota asal. Misalkan kita di sini contohkan kita akan berangkat dari kota Bojonegoro, lalu kita enter. Dengan kota yang akan kita tuju yaitu kota Malang, kita enter. Maka jalur atau jarak terpendek dari kota Bojonegoro ke Malang yaitu 216 km, di mana jalur yang akan kita lalui yang pertama yaitu Bojonegoro. Kita dari Bojonegoro kita akan melewati Kertosono, setelah Kertosono kita melewati Kediri, baru kita lanjut ke Malang. Jadi kita melalui 4 jalur dari Bojonegoro, dari kota asal Bojonegoro dengan kota tujuan kota Malang. Nah, dari pemaparan tadi bisa kami simpulkan bahwasanya algoritma Dijkstra adalah
salah satu solusi paling efisien untuk menentukan atau untuk menemukan jalur terpendek dalam graf berarah dengan bobot non negatif. Di mana meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti halnya ketidakmampuannya dalam menangani bobot negatif, tetapi algoritma ini tetap menjadi pilihan utama dalam berbagai aplikasi praktis seperti navigasi dan routing jaringan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.